kepada kita tentang nilai kejujuran. Emang gak ada orang yang tahu, tapi kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Orang itu kalau udah punya kesadaran dan keyakinan penuh, diawasi oleh Allah, dipantau terus oleh Allah, gak mungkin dia nakal, gak mungkin dia berbuat kesalahan. Berikutnya, para jamaah yang saya hormati, saya sayangi, saya kangeni, 3 tahun memendam rindu ini. Allah, ternyata jamaahnya makin cantik-cantik. Ya, karena mata saya yang salah lihat. Ya, keren, luar biasa. Semangatnya jamaah Hongkong untuk ngaji juga luar biasa, masya Allah. Perjuangan. Maka selama suasana seperti ini dipertahankan, jangan pernah berkecil hati bahwa kerja sampeyan semua juga bernilai ibadah. Amin. Terlebih di waktu libur kayak gini, nyempatkan ngaji. Ini yang bisa rutin dan istiqomah dari BMI seluruh dunia, ini Hongkong ini yang bisa mengadakan. Benar. Kalau di negara-negara lain itu event besar itu hanya bisa dilaksanakan pada PHBI aja, momen-momen tertentu saja. Tapi kalau di Hongkong bisa tiap minggu bikin pengajian. Keren, ini luar biasa. Padahal sewa gedung, padahal bayar. Ini jamaah Hongkong nggak eman. Keren. Kondang. Jos. Masuknya pakai tiket. Coba begitu datang, wis ono kotak Doraemon. Setan tekok, tapi itu sama sekali nggak ada pengaruh bagi jamaah, malah seneng ada peluang. Habis ini nanti masih ada infak keliling, kesempatan untuk jariah. Jadi saya kerja ibadah, saya ngaji ibadah, saya sedekah ibadah. Saya yakin semuanya akan menjadikan hidup saya makmur. Anak-anak saya berkah, suami saya berkah, orang tua saya berkah, keluarga saya berkah, dan itu menjadi wasilah selamat dan hidupnya keluarga kami dunia akhirat. Ini keren. Bagus, soalnya dirimu mau ibadah pakai tahajud gak mungkin. Ibadah pakai jihad apalagi koyoke berat. Potonganmu kon wiridan akeh gae. Akeh gae kon gak mungkin. Wes salah gak mungkin. Allah nanti fuma'ilan yumnu kama yasha wa wal qawiyyu al-jannatu fi jannati. Alek lagi nyekel tasbih dong. Lalu malam kerja, sore kerja, bengi kerja kok. Gitu? Nggih. Baca Quran. Rabbana minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi Maka setiap ada kesempatan kayak gini manfaatkan. Keren. Lah ya wong ngasih tausiah, kita lagi ceramah kok, Pak. Modelnya kayak ndelok apa? Lah begitu aku noleh. Nah. Ya, sorry ya yang di belakang. Pokoknya I love you semuanya. Luar biasa. Ini jelas gak duwe tiket. Nah ya gak duwe tiket kok. Terima no, malah sampean derajatnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Sampean di atas. Nah mereka yang di bawah. Soalnya pasti non gue potongan gak duwe isin. Konek kari, tempe nang dhuwur, orang bawa tiket susah. Salah ngono kate mbok infake koin. Tenten ono.
kenemenan. Dan spesial saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong, matur suwun. Keren, luar biasa. Tak kasih tahu ya, sahabat Anza ini makhluknya cuma berapa? Memang belum terkoordinir dengan baik. Kalau jamaah Anzamania insya Allah udah banyak lah. Ini semuanya insya Allah juga jamaahnya Anwar Zahid. Saya melihat wajah-wajah lama masih banyak bergentayangan di sini. Termasuk itu yang Anzamania, Zahirmania itu makhluk lawas. Itu kulino infak $10 ya. Lampal sampai masuk wajah-wajah lama. Dan insya Allah udah nggak asing lagi. Alhamdulillah baru kayak pandemi. Kalau dulu Anwar Zahid itu anti medsos. Saya di berbagai kesempatan setiap datang ke Hongkong saya selalu keluar-keluar. Anwar Zahid nggak punya akun medsos apapun, Facebook nggak ada, Twitter nggak punya, IG juga nggak punya, mulai dulu nggak pernah punya. Tapi barokahnya pandemi kan sukopi tanggapan. Sampai kena imbas PPKM, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Ya sebenarnya kalau jadwal saya sih pas sampai akhir Desember 2021. Tapi mulai 2019 itu kan udah stop, nggak ada izin untuk mengadakan event. Di Indonesia juga sama, nggak ada izin untuk mengadakan event, apalagi skalanya besar yang menimbulkan kerumunan. Kalau agenda jadwal persis sampai Desember 2021, tapi semuanya nggak dapat izin, nganggur. Justru jamaah yang banyak, mubalek penceramah yang jamaahnya banyak itu malah diawasi. Saya ngenteng waktu itu yang jamaahnya sedikit-sedikit itu delesep-delesep yang tinggal tetap bisa gaya acara di Indonesia. Kalau kayak kita nggak bisa, harus izin macam-macam kan jamaahku lumayan nganggur. Itu mandek, akhirnya barokahnya itu kita ngaji bareng sama anak-anak di pesantren, tiap hari ngaji sama anak-anak. Lah terus jamaah yang dari Kalimantan, Sumatera, termasuk yang dari luar negeri, dari Hongkong juga bengok-bengok pengen ikut ngaji. Terus teman-teman usul, ya udah kalau gitu kita bikin akun YouTube. Ya kalau hitung-hitung gelek gue. Iya. Gitu loh. Akhirnya teman-teman usul, abah niki terus nanti kita bikin channel YouTube terus nanti. Akhirnya aku ya wis gak apa-apa bismillah. Nah, mulai saat itu, mulai awal pandemi 2020 itu bikin channel YouTube namanya Anza channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Yang keren gitu loh. Masa apa gawe Anwar channel kapan bos? Dan Zahid channel juga pantas. Misalnya Ahmad Anwar Zahid kan kedawan. Jadi singkatlah Anza. Makanya saya ini panggilannya Abah Anza. Ini aneh guys, singkatan oleh masa aku gak oleh. Ini aneh kan ono UYM, ono UAH, ono UAS, ono UYM. Masa aku gak oleh Anza. Ono Aakim, Aanwa. Nah ini gue Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza channel Anwar Zahid ya. Mungkin ada yang belum subscribe. Iya, subscribe dong. Subscribe subscribe, bisa teman-teman. Makasih yang udah subscribe, makasih. Cepet ya, termasuk cepet alhamdulillah. Jadi 2 tahun kita subscribernya udah 1.300.000. Terus aku tuh berpikirnya gini, ya Allah, kita mau makin biyen. Makin biyen, paling subscriber itu 5 jutaan. Loh, kan gak promosi gak. Ket mulai zaman HP ukal. Mulai HP apa itu namanya? Pokoknya HP jadul lah. Mulai HP jadul itu kan coba mulai ada pertama YouTube kita udah bikin kayak yang lain dong, lumayan dong, penghasilannya ternyata lumayan. Itu kalau dari sisi nominal, mohon maaf, tapi tujuan utamanya bukan di situ.
Satu ya untuk menjalin ukhuwah biar silaturahim dan persaudaraan melalui medsos itu makin bener. Yang kedua ya untuk ngimbangi lah, untuk mewarnai biar medsos itu gak dikuasai oleh mereka yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, kafir. Nah, paling tidak itu harus di kantor juga, kita juga harus ada ya. Nah, terus berikutnya alhamdulillah itu sekarang punya akun YouTube resmi, yaitu punya Anwar Zainul Anza. Terus gara-gara itu teman-teman pondok ikut bikin channel juga namanya Ponpes Sabilun Najah Simo. Itu juga channel kami. Terus tim admin gawe maneh Abah Anza Pondok Simo. Sakarepmu. Itu 3 channel YouTube resmi. Terus IG itu dulu pernah bikin udah 1 juta sekian. Tahu-tahu hilang, bukan hack ya apa nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu hilang. Jadi followersnya udah 1 juta sekian. Sekarang baru 2 bulan bikin akun IG itu apa ya jenenge? Abah Anza Official. Boleh ya nanti tak full back. Dan yang pegang admin, tapi itu akun resmi ya, akun resmi Abah Anza Official. Yang belum follow no. Udah lake udah ini. Ya itu dah. Ya. Enggak sayang, enggak. Ramadan yang tadi ya orang nggawa sarung ya udah. Jadi orang nggawa sarung soalnya wong aja. Wow, tapi gak lagi kan. Makanya aku bawanya terlalu maju. Bahaya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setidaknya Ramadan punya 3 keagungan yang ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau soal pahala saya yakin panjenengan semua sudah tahu. Nah, 3 keagungan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain ini diantara keistimewaan Ramadan. 1, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali ke Baitul Izzah. Itu di bulan Ramadan. Sehingga ada peristiwa yang diperingati sebagai nuzulul dan nuzulul Quran itu berbarengan pula dengan Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu berbarengan dengan nuzulul Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Dibuktikan dengan ada salah satu surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi nuzulul Quran itu bareng dengan nuzulul Lailatul Qadar. Itu banyak riwayat yang mengatakan kapan itu, pada malam 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Quran itu juga bersamaan dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan, pasukan mukminin dan pasukan musyrikin. Yang dimaksud bertemunya 2 pasukan itu dalam peperangan. Perang apa? Perang yang terdahsyat dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar. Dan pertemuan 2 pasukan, pasukan mukminin dengan pasukan kafirin dalam peperangan dahsyat yang disebut Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan pada tanggal 17. Makanya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran bukan pada malam 17 Ramadan, tapi pada malam 24
Ramadan. Nah, itu. Jadi pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Kok jadi istimewa Ramadan? Ya iya, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti istimewa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Saking istimewanya Al-Quran, maka semua, apa saja, siapa saja, mana saja, pokoknya opoy sing berhubungan kalau Al-Quran ikut jadi istimewa, ikut jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking istimewanya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maka semua yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ayo ikut menjadi mulia, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini bukti, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang belajar, mengaji, mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Pokoknya Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Dan itu diturunkannya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dua, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syam, ibadah shaum, atau kita biasa istilahkan ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam, tapi nilai keutamaannya, nilai kebaikannya mengalahkan 1000 bulan. Barang siapa yang beramal pada malam itu, maka sesungguhnya dia sama dengan beramal selama 1000 bulan tanpa dipotong oleh aktivitas yang lain. Sopo wonge ngelakoni amal barengi Lailatul Qadar itu, maka seperti dia beramal seperti itu tanpa henti selama 1000 bulan. Itu kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Ramadan ini luar biasa pahalanya. Kalau di luar Ramadan, amal ibadah dan kebaikan kita itu dilipat gandakan minimal 10, maksimal 70. Rata-rata al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan satu dibalas 10. Tapi khusus Ramadan, kebaikan satu minimal dibalas 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumpung Ramadannya belum lewat, jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Siapa? Orang yang Ramadannya tidak bisa membawa perubahan, Ramadannya tidak bisa menjadikan kebaikan. Ramadan berlalu tanpa arti. Itu orang yang sungguh celaka. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, hanya kematian yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Ramadan akan berakhir sebentar lagi, betul? Banyak orang yang sedih karena ditinggal Ramadan. Boleh, tapi jangan khawatir, tahun depan Ramadan akan kembali.
Amin. Jangan khawatir, tahun depan ada Ramadan lagi. Jangan bersedih, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Yang patut kita sedihkan itu kalau tahun depan Ramadan datang sementara kita sudah pergi. Halo? Halo? Itu kita yang layak untuk bersedih ketika Ramadan datang kembali, tapi kitanya yang sudah pergi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, subhanallah, beramal sekali di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan beramal 1000 kali. Kita baca subhanallah sekali di bulan Ramadan, ini sama dengan subhanallah 1000 kali. Kita baca zikir la ilaha illallah 1 kali di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berzikir 1000 kali. Lah kalau kita zikirnya 100 kali di bulan Ramadan, itu berarti sama dengan 100.000 kali. Alhamdulillah. Masya Allah, Ramadan ini sungguh luar biasa, luar biasa. Ngaji 1 kali di bulan Ramadan kayak gini, ini pahalanya sama dengan ngaji 1000 kali. Bahkan lagi sih nggak berangkat rugi hitung turunan. Anda yang berangkat, Anda yang berada di majelis ini, keuntungan yang luar biasa. Sekali saja ngaji ini di bulan Ramadan, ini pahalanya sama dengan 1000 kali jenengan datang ke majelis-majelis. Amin. Ya wes lek ngono sok bar Ramadan aku gak teko. Wis ping 1000. Dan nanti kalau di luar Ramadan ya datang sekali pahalanya sekali. Maksimal 10 maksimal ini. Kalau di bulan Ramadan 1000 kali itu minimal. Masya Allah. Sampai yang nanti sedekah 1000. Sopo ngomong mulai. Kalau ngomong mulai medit itu dia. Itu loh tiket utang kancane. Terus ngomong mulai. Modelnya keruwoso deh model. Rosong. Iki cara duwe omah apik ngono mesti ditulisi pengamen gratis. Maaf tidak menerima permohonan sumbangan dalam bentuk apapun. Lah wonten to nggih omah ditulisi ngono. Mesti wong medhit ngono. Apal aku kulino golek sumbangan. Sampean ini nanti sedekah 1000. Yo tenan lho. Apane rundingan wong loro iki kok sedekah 1000 itu pahalanya sama dengan sedekah 1 miliar. Kebayang enggak sampean sedekah 1 miliar dolar rokok? Kebayang enggak? Gak blas. Oh sampean kok sampai sedekah nyawang duit 1 miliar dolar ora tahu kok. Gak tahu. Fotone lo gak tahu, Bro. Tapi kesempatan itu ada sekarang. Kurang bayarannya semumat mikir cicilan. Ini tadi yang saya simpati, ada beberapa jamaah yang 1 miliar sedekah. Masya Allah. Alhamdulillah toh. Tiruan kita itu harus iri kalau ada yang seperti itu. Hasud itu haram. Iri itu tidak diperbolehkan kecuali kepada 2 orang. Malah wajib. Malah dianjurkan, malah diperintahkan kita iri. 1, kalau ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, kita wajib iri kepada beliau. Ada orang punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. 2, orang berduit yang menginfakkan duitnya, kita wajib iri kalau ada orang yang kayak gitu. Ya Allah, Mbak Ailu gaji ini piro, gajinya lo berapa? Iya, kalau mereka yang bos-bos itu, mereka yang duitnya banyak, brol sudah kaya, pantesan ini kumyan. Jadi wong pian BCA babu Cino asli. Coba. Ya Allah. Ini hasil mosek WC. Apa punya memang?
Terus sebentar. Kerja koyo ngono. Terus sedekah sakmono gedene. Masya Allah. Ini sama malaikat dicatat pakai tinta emas. Iya, lah kalau orang-orang kaya itu pantes aja ngene soge. Lah kalau sampean ngoyo sedekah sampai separuh gaji dikasih. Ukur-ukur ngono model. Separuh. Gaji sedina maksudnya. Iya ngajak kere. Ngajak sugih. Sampean luar biasa. Lah kalau orang-orang yang duitnya banyak ya pantas. Soalnya gini ya, orang itu makin kaya makin bakhil. Percaya nggak? Orang itu makin kaya makin bakhil. Wong kuwi muda sugih, muda men. Bener, betul. Ya Allah, asli. Kali sampean duwe keluarga sugih medhit toh. Dulu waktu masih miskin dia loman, tapi begitu tambah kaya medhit. Ya Allah dibilangin no. Contoh ya. Halo. Dan itu berlaku termasuk untuk sampean. Saiki sampean mumpung isih loman. Kan belum kaya sampean. Insya Allah ini tangga menuju jadi orang kaya. Apa-apa itu kan tergantung latihan. Kalau pengen bisa jadi kori ya harus mau latihan. Kalau pengen bisa jadi vokalis harus mau latihan. Kalau pengen bisa main volley harus mau latihan. Kalau pengen pinter ceramah harus mau latihan. Terus pokoknya semuanya itu tergantung latihan. Maka kalau pengen jadi orang kaya harus sering-sering latihan kaya. Latihan jadi wong sugih. Maksudnya latihan infak, latihan sedekah, latihan memberi. Minimal nanti dapat juara harapan. Amin. Harapan kaya. Jangan sering-sering latihan miskin. Nanti kamu jadi juara miskin. Latihan miskin itu apa? Yo latihan miskin itu bawa duit, ada kotak amal keliling nggak mau ngasih. Itu latihan medit itu. Ono keliling nyoto-nyoto keliling kanggo pesantren, kanggo anak-anak yatim, pura-pura turu. Bahaya nanti sama nih jadi juara melarat. Ayo latihan sugih, cek jadi wong sugih. Amin. Macao sugih, cek jadi wong sugih. Amin. Ini langsung diamini karo malaikat. Allah itu punya petugas khusus, malaikat khusus yang tugasnya riwari mundar mandir, nyidai menungso terus ngamini omongannya menungso. Jadi Allah itu punya malaikat khusus, gak dikai tugas apa-apa. Tugasnya cuma menghampiri manusia terus mengamini ucapan manusia itu. Halo. Makanya wong tua biyen nek nuturi, nah ngomong sak ngomong sing hati-hati, ojo sembarangan, ojo ngawur, mundak ono wali liwat. Apa ada wali liwat itu? Ada. Kalau nggak ada nggak mungkin diomongkan sama orang sepuh dulu. Yang dimaksud wali liwat itu siapa? Apa Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ngampel? Bukan. Yang dimaksud wali di situ adalah para malaikat walinya Allah, para malaikat kekasih-kekasihnya Allah. Jadi omong sing hati-hati, ojo ngawur, ojo sembarangan. Kok ndak ono wali liwat, malaikat yang ditugasi Allah untuk riwari mundar mandiri, mengamini doa manusia, mengamini ucapan manusia. Kok sampean pas ngomong elek, pas ono malaikat dokono, malaikate amin. Bar. Jadi ngapunten akeh wong cilaka mergo omongane. Banyak orang yang celaka dan sengsara hidupnya karena omongannya sendiri. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Akeh wong blai mergo cangkeme dhewe. Banyak orang masuk neraka gara-gara lesannya sendiri. Hati-hati ngomong sak ngomong. Ndak pas diamini malaikat. Mulane ngomong sing apik. Kaya aku ngene iki ya Allah, duwe akeh ya Allah. Malaikat. Mulane wah. Mulane hati-hati tenan. Ojo sampai ngomong sing elek-elek. Sing elek-elek gak usah diomongno. Makanya omongan itu dipikir.
Aku apa yang ngomong? Aku mau ngomong. Ini kalau tak omongkan baik apa enggak? Baik mana tak omongkan sama enggak? Rumah nonton? Halo? Lek tak omongno api, gak tak omongno api, mending gak sah tak omongno. Kalau tak omongin jadinya baik, gak tak omongin jadinya juga kebaikan, maka aku pilih gak usah diomongin. Ini jurus dalam memilih berbicara atau tidak. Para jamaah tolong perhatikan. Lek ono omongan ki lek tak omongno api, gak tak omongno ya api, milih gak usah diomongno. Lek tak omongno api, gak tak omongno elek, baru diomongno. Paham? Apa maneh? Gak diomongno api, diomongno elek, mingkem aja kakean. Fuwas stop. Sehingga hati-hati, jogo lisan ki wangel nggih. Makanya orang yang pandai menjaga lisan termasuk orang yang dirindukan surga. Oh ya, sebelum saya lanjut terkait dengan keutamaan dan fadilah Ramadan, ada sambutan dari Pak Haji Muhyiddin. Monggo, alhamdulillah. Monggo Bapak. Monggo. Ini mukadimah pembukaan saya yang dijadikan religi percobaan. Tes. Mohon maaf ya. Nggih, sejenak didengarkan pesan Bapak. Karena Bapak adalah pembina kami, nggih. Jadi di 1 bulan sekali di 3 Bapak selalu bersama kami Persatuan Dakwah Victoria. Nggih. Monggo Bapak, mohon maaf ya Bapak keliru tadi di SPG Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengaji dengan kiai kita Bapak Kiai Anwar Zahid. Semoga apa yang kita niatkan dan langkahkan kaki kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden PDP ataupun Presiden Ilham yang telah mengorganisir acara besar seperti ini yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu setelah kejadian COVID-19 ya Bu ya. Apalagi dengan Kiai Anwar yang sudah berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Ada 10 tahun dan belum ya? 3 tahun. Berarti ini saking rindunya ya. Masya Allah, Kiai Anwar cukup dirindukan oleh teman-teman kita di Hongkong. Selamat datang Bapak Kiai Anwar yang telah sudi ke Hongkong pada kemarin hari tiba di Hongkong, dan mudah-mudahan keberadaan beliau di Hongkong ini akan dapat mengobati kerinduan kita kepada beliau dan juga akan mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, ilmu yang bermanfaat di akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya di sini tidak memberikan tausiah karena beliau nanti akan mengisi. Jadi saya ingin cukup mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu semua jamaah yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo akan senantiasa diberikan hidayah,
diberikan inayah, diberikan kifayah, Amin. hidayah, Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semua tim PDP maupun Ilham yang sudah cukup solid dan sudah berumur 20 tahun ya Bu Nuris, 20 tahunan loh Bu. Alhamdulillah eksis, dan pertama kali inilah organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong ini yang mengundang seorang kiai dari Jawa Timur untuk pengajian akbar secara umum terbuka. Alhamdulillah. Sedikit saja saya ingin mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini bahwasanya Idul Fitri tinggal berapa hari Bu? 5 hari. Hari ini adalah hari yang keberapa Bu? 25, berarti tinggal berapa hari lagi? Mau Senin apa Sabtu? Sabtu apa Minggu? Ayai Minggu, ayai. Pengennya banyak Sabtu ya? Ya kalau Minggu jelas hukumnya haram kata orang Cina. Haram itu Kan maksudnya dengan anak tinggal tanggal 31. haram, nggak boleh puasa 31 hari yang tidak. Bulan kan tanggal 31. Iya, jadi 2 poin yang saya ingin sampaikan bahwa masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk meraih malam Lailatul Qadar ini, dan insya Allah malam ini adalah malam yang lebih dari itu. 26 berarti masih ada beberapa lagi, terutama 27 ya. Ada 2 poin, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan satu malam yang nilainya 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Yang pertama, please ibu sekalian, upayakan kita semua dalam kondisi tohar, dalam kondisi suci, bersih dan berwudu. Dari mulai sekarang kira-kira sanggup sampai Lebaran. Batal berat brut, wudu lagi, brut, wudu lagi. Sanggup Bu? Insya Allah dapat bahasa apa? Lailatul Qadar. Upayakan ya. Dengan adanya kita dalam kondisi bersuci, insya Allah akan dapat meringankan untuk melakukan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena kalau dalam kondisi tidak berwudu, setannya banyak sekali gangguin kita. Males, bisikannya macam-macam ya, terutama setan yang ditugaskan untuk urusan sholat manusia. Siapa namanya? Dasim. Dan dengar setan namanya Dasim, Menteri Dasim. Menteri Dasim ini adalah menteri yang ditugaskan untuk mengepalai departemen urusan penggangguan sholat manusia. Nah, ya. Jadi oleh sebab itu upayakan kita semua dalam kondisi berwudu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, upayakan untuk meningkatkan ataupun mempunyai target amalan. Ya masih ada kesempatan 4 ataupun 5 hari. Ya. Bagaimana caranya? Ibu ketika sedang masak, upayakan lisan kita ini berzikrullah, baik dalam keadaan terutama sekali dalam kondisi bersuci, akan memudahkan ya. Ketika kita menyapu, berzikir, cuci piring ya, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan satu malam yang nilainya 1000 bulan. Allahumma amin. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon supaya didengar, nanti Kiai Anwar akan masih banyak memberikan fatwa-fatwa, tausiah-tausiah kepada kita sekalian. Dan jangan lupa untuk merekam ataupun penulis atau video ya. Kalau ada pulpen, poin-poinnya ditulis ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan, selamat berjihad, selamat berjuang di Hong Kong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makhluk sudah ini bapaknya PMI Hongkong, mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur sehat dan beliau terus bisa membimbing kita untuk menggapai keberkahan hidup. Ada beberapa poin nanti yang akan saya tambahkan. Target Ramadan ada 6. 1. La'allakum tattaqun, meraih derajat takwa. 2. Ikun minan nar, terbebas dari siksa neraka. 3. Untuk meraih momentum Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin tadi. Yang keempat, target Ramadan itu menuju Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang kelima, target Ramadan nanti adalah Syawal, berkembang dan meningkat. Tentu ada perkembangan dan peningkatan kebaikan secara kolektif. Itu diantara 5 target Ramadan yang insya Allah nanti akan saya uraikan kalau waktunya memadai. Insya Allah memadai, okay? Okay. Ini saya sambung tadi. Jadi Ramadan bulan spesial setidaknya karena 3 hal tadi. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang tidak diwajibkan di luar Ramadan. Kewajiban itu adalah ibadah puasa. Yang ketiga, ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Di samping pahalanya yang luar biasa tadi, minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa khatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan, itu pahalanya kayak khatam Al-Quran 1000 kali. Keren banget bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah disia-siakan. Sholat tarawih, halo. Nah kalau sholatnya 2 rakaat, itu kan sama dengan sholat 2000 rakaat. Kalau tarawih kita 20 rakaat, coba, berarti sama dengan 20.000 rakaat tarawih kita tiap malam. Ditambah witirnya 3 rakaat, 3000 rakaat. Coba bayangkan, tiap malam sholat sunnah 23.000 rakaat. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad nggak ada. Ada yang 8 rakaat plus 3. Monggo. Jadi itu hanya perbedaan cara pandang. Mana yang benar, yang 8 rakaat apa yang 20 rakaat? Yang 20 apa yang 8? Selama punya dasar yang diikuti jelas, sama-sama benar. Saya nggak bener itu, saya kakean cangkem. Senengannya mek debat bantahan. Perhatian, akhir-akhir ini mulai marak agama itu hanya jadi bahan perdebatan. Agama hanya jadi bahan omongan. Mek digo gegeran, digo padu, go debat, terutama di medsos. Jadi nggak diamalkan, tapi gue bantah-bantahan, gue debat-debatan. Sehingga hati-hati dalam bermedsos, terutama mengikuti perkembangan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang alim di medsos, tapi bodoh dalam dunia nyata. Mohon maaf banget. Lah kalau keluar pinter, pidato yang pinter, ceramah yang pinter, yang pena. Tapi amalnya nggak pinter blas. Zaman makanya hati-hati, okay? Hati-hati, agama hanya dijadikan bahan perdebatan saja. Maaf, ono model nyalano NU, nyalano Muhammadiyah, KPKP disalahno. Apa iku wong NU? Ya trawahe akeh rakaate 20, tapi cepet traweh mau bermaling. Masa traweh kok emang iya. Salat jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman tahu krungu to? Nggih. Imam yang cepet era. Sholli sunat Allah wa bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Mun jadi gede-gede. Cerai kali Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tung jadi gede-gede gobek-gobek. Assalamualaikum. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tung jadi gede-gede gobek-gobek. Ya dilakno opo ngono kuwi. Ya bener rakaate wae 20 tapi cepet salat kaya godak maling. Salat gak mutu, salat opo gak wanita. Muhammadiyah yang ngono, setahun pisah nemek 8 gak niat. Sing bener aku, nek aku netral, gak usah terawih. Wong sampel itu. Lah ini ada kemungkinan, mohon maaf ya, ada kemungkinan Idul Fitri berbeda. Ada kemungkinan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah ditentukan Idul Fitrinya hari Jumat tanggal 21 April. Karena mereka pakai metode hisab. Tuh. Nah, sedangkan yang NU masih nunggu hasil ruqyah. Nanti hilalnya bisa terpantau, bisa terlihat apa enggak. Kalau bisa terlihat ya lebaran, berarti udah masuk 1 Syawal. Kalau belum bisa terlihat ya belum. Walaupun misalnya ini sakjane wis ketok, tapi kok sak Indonesia, sak Asia mendung peteng dedet udan terus. Ini kalau ini yang tetap takmir disempurnakan 30 hari. Tetap disempurnakan 30 hari. Gak ketok kok bulan ini. Jadi perbedaannya itu sijine ngitung, sijine nginceng. Jadi bedanya cuma anggone hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan. Monoton ya. Nah, ini ada kemungkinan gak bareng di negara kita ya, termasuk di Hongkong, kan masuk wilayah Asia. Halo. Saudi kayaknya juga hari Jumat tanggal 21. Saudi dan beberapa negara Timur Tengah itu kayaknya juga hari Jumat tanggal 21 April itu Idul Fitrinya. Loh, kita kok nggak ikut Saudi? Ya enggak lah, bulannya dhisik kono kok. Woi. Ya kalau ingin lebaran ikut Saudi ya pindah ke sana, pindah ke Saudi. Kalau pindah ke Saudi ikut sana, ikut Saudi. Kan kalau rembulan duluan Saudi daripada di Hongkong, daripada di Indonesia. Woi. Nah, kalau saya di Indonesia ngasih saran ke para jamaah ya ikut keputusan pemerintah. Paling selamat seluruh pemerintah. Kita punya pemerintah itu nanti isinya juga para ulama, yang memutuskan juga para ulama. Seluruh pemerintah memutuskan kapan. Kayaknya ada perbedaan. Ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Tolong saling menghargai, saling menghormati, oke? Gak usah gegeran, deal. Gak usah tukaran, deal. Gak usah lo-loan, deal. Gak usah nyanyian, deal. Kalian kok nek lo-loan tukaran saling menyalahkan yo kan bener e. Sing selikur nyalahno sing 22. Yang lebaran tanggal 22 nyalain yang tanggal 21. Kata yang tanggal 21 lebaran nyalahne sing tanggal 22. Opo iku wong NU. Misale selikur Muhammadiyah 22 NU. Opo NU? Wis riyo sik poso. Haram. Idul Fitri kok poso. Haram, ngerti hukum ora. Jare sing NU, iki Muhammadiyah goblok. Wis Ramadan kok wis riyo. Wajib poso kok riyo lho, gak ono TE gitu loh. Sekali lagi itu hanya beda cara pandang. Sijine ngitung, sijine ngincang. Bukan hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan. Makanya biyen dalilnya ya itu wae. Lek pas sidang isbat wah weker sampai gebrak-gebrak meja. Duwur. Ini masyarakat sing ngenteni dan diputusno. Harus dari Jumat tanggal 21 dalilnya ini. Enggak bisa, itu belum, harus tanggal 22. Hari Sabtu dalilnya ini enggak, yang bener Jumat tanggal 21. Salah, itu harus Sabtu tanggal 22. Wah, aku cara sing mimpin sidang langsung tak gedor malune. Dok.
sebagai pimpinan sidang saya memutuskan daripada geger Ramadan dibaleni mulai awal. Taruhan poso meneng mulai awal. Pokoknya ben gegere. Ini gara-garanya itu. Yang kedua, sebagai pimpinan sidang saya himbau, ini kan hanya geger soal penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kan gegernya perkara gitu. Penentuan kapan datangnya bulan saja kok. Makanya untuk tahun depan sidang isbat laki-laki nggak usah ikut ribut kalau laki-laki yang sidang. Perempuan sidang beres karena penentuan perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Ini orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luas. Di samping kebenaran saya, ada pihak lain yang juga benar menurut versinya. Yang penting duwe dasar. Kayak pertanyaan wong Jawa. Ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayo tinggal berapa ayamnya? Loh, ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayamnya ada berapa? Ya tergantung yang dimaksud 1 yang mana. Kalau yang dimaksud 1 ayam, ada ayam 10 kecebur sumur 1 ayamnya, berarti masih 9. Tapi kalau yang dimaksud 1 itu sumurnya, ada ayam 10 kecebur bareng nungguin sumur 1. Entek, bener loh. Paham? Udah nggak usah repot-repot, tak kasih pertanyaan. Ini berapa? Yang banter, ini berapa? Berapa? Benar menurut sampean, tapi saya bilang 5. Benar. Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Bantah. Itu loh. Dijawab 6. Bener sak ganganane. Ayo. 8 sak jagangi. 9 sak anak-aneh. Gak rampung-rampung. Itu loh. Itu hanya perbedaan cara pandang, okay? Maka saling menghargai, saling menghormati. Termasuk sebentar lagi ini musim pemilu. Jangan sampai memilukan, apalagi memalukan. Gara-gara perbedaan, gara-gara beda capres cawapresnya. Saya ingatkan seluruh jamaah Anjamania, sahabat Anja, seluruh jamaah yang di Hongkong. Beda calon presiden dan calon wakil presiden yang disukai, yang dipilih. Gak masalah, namanya demokrasi. Setuju? Setuju? Masing-masing kita punya pilihan. Orang sekarang itu udah cerdas. Jangan kayak yang dulu, jangan kayak yang dulu. Tolong jangan kayak yang dulu. Gara-gara beda capres cawapresnya sampai gontok-gontokan. Sama lo dapat apa coba? Woi. Ono sing sampai saiki sik gelem rukun gara-gara beda capresnya. Sing ngotot gara-gara pilihan presiden lho. Woi. Ini sebentar lagi, soalnya ini sebentar lagi musim. Tolong. Oke, panjenengan suka calon siapa? Diistikharai menurut sampean apik, ya itu pilih, monggo. Minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Tapi nggak usah ngilok nih yang pilihannya berbeda. Pokoknya aku nggak kepingin kayak yang dulu itu. Sing dukung calon nomor 1 sama dukung calon nomor 2 terus gak rukun, ilo-iloan terus geng-gengan, kelompok-kelompokan. Ini nomor 1. Apa gitu tuh balong nomor 2. Ya Allah, nyatane saiki dadi sapa-sapa ya tetap presiden kita kan? Gitu? Kamu sing rukun. Bahkan misalnya seandainya pilihan sampean nggak sama dengan pilihan saya, wajar, nggak apa-apa, namanya demokrasi, urusan dunia kok. Tapi kalau sholat fardunya nggak sama, lah itu baru masalah. Maghribmu misalnya 7 rakaat antemi. Dan aku milih calon ini terus dirimu milih calon itu. Loh ini gimana ini Anwar sama jamaahnya kok nggak podo calon pilihan calonnya pilihannya nggak sama. Yang wajar, namanya demokrasi, selera kita beda. Aku selera sate, dirimu selera gerdil. Misalnya gitu loh, aku selera keju, dirimu selera singkong. Misalnya aku selera roti, dirimu selera gedung. Wajar. Mulanya nggak usah
usah poyo-poyoan, nggak usah gontok-gontokan, oke? Nah ini pesan saya. Aku juga lebih kangen daripada kamu. 3 tahun aku nggak menginjakkan kaki di bumi Formosa. Betul. Formosa mana? Taiwan juga 3 tahun. Makanya insya Allah ini bulan Mei ke Taiwan. Bulan Juni nanti Jepang, Korea. Ikut dong. Hongkong, ya Hongkong. Iya mau keliling saya, keliling. Ini bahkan ini ada ya kemarin sebelum pandemi, maksudnya saya mau keliling ke 9 negara Eropa. Udah kontrak Lampung Rono ngarit. Sama aneh ya kayak kalau orang Indonesia tak bilangin kayak gitu. Apa Rono pantes. Dan sampai aku loh dulu sebelum pandemi itu 2 bulan sekali. Kadang tiap bulan ke Hongkong. Di antara ustaz-ustaz yang kawan di Hongkong paling sering itu Anwar Zaid, betul? Paling sering kadang 2 bulan sekali, kadang tiap bulan dan itu mulai tahun berapa ini aku heran lu gak blenger ngomong paling sering soalnya tiketnya paling mahal dasnya paling kena jendol. Paling sering. Jadi terus 3 tahun pandemi 3 tahun sama sekali nggak ada agenda kamu. Untuk Indonesia udah mulai los. Hongkong ya los di sana. Oh ibu dipikir aku nggak kangen dirimu. Kangen loh. Kangen dirimu, kangen dirimu. Sing riyen. Enggak, masya Allah, ya kangen suasana. Memang beda, jujur beda. Jadi ngaji kalau ke Hongkong itu bedanya ada nilai refresh, ya sekalian refreshing, terus ada nilai. Masya Allah, ngangenin loh, padahal rupamu yang jebul-jebul. Cantik kabel. Aku sampai ngimpi-ngimpi ya. Jadi aku sampai ngimpi-ngimpi naik kapal terus masuk imigrasi terus ke Hongkong terus ninggone ning omahe terus mau ngaji kelilir. Wangkel aku ngono ya. Kelilir nek bar ngaji ngono karo. Baru mau ngaji kelilir. Ya eling aku tambane teng-teng dung. Apa ya? Itu yang bikin berkesan. Guys, oke hilang, masya Allah luar biasa. Coba ngomong endelin. Gak endel ya gak lari selambe. Enggak ada lari nomor endel. Nah ini belum saya sampaikan, belum saya terangkan 3 tadi ya. 1 Al-Quran, 2 puasa, 3 Lailatul Qadar. Belum lagi targetnya yang 5 tadi. 1 la'allakum tattaqun, 5 kamu tambahin 6 milo. Mbok utangno sapa sijine? 2 ikut minan nar, terbebas dari neraka. 3 meraih Lailatul Qadar. 4 untuk menuju Idul Fitri. 5 menjadi Syawal. Nah sebelumnya mohon ini informasi dulu ya. Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari panjenengan semua seluruh jamaah. Saya terima kasih dan saya angkat tangan hormat untuk sahabat-sahabat Anja yang di Hongkong. Dulu dikomandani Pak Helen, Pak Mufa dan kawan-kawan. Ini walaupun pandemi terus kirim infak ke pesantren kami. Jadi ada rekening, mereka itu terus infaknya terus. Ya ada $10, $20 dikumpulkan tiap bulan itu, tiap bulan matur suwun. Ini yang sahabat-sahabat Anda baru sedikit anggotanya, yang lain belum, soalnya sekalian medit. Pandemi, pokoknya aku gak rene ya gak nyumbang. Sampeyan lak ngono to. Sampeyan nyumbang yang ngenteni aku mrene. Makanya sekarang aku datang. Maka sekarang buktikan, aku tuh kangen banget sama kamu. Masa kamu gak kangen sama aku? Terima kasih. Hongkong luar biasa. Jadi pesantren kami, termasuk pengembangan pesantren kami sejujurnya banyak
dana dari Hong Kong. Saya kalau ngaji ke Hong Kong kan alhamdulillah jamaah Hong Kong itu sodakohnya keren. Tepuk tangan untuk jamaah Hong Kong. Sodakohnya keren, sodakohnya luar biasa. Dan hasil infak semuanya dikasihkan ke saya oleh panitia biar sampean nggak suudzon kepada panitia. Tadi Ilham, RJ dulu gabung itu hasil infak yang infak keliling, yang infak dari sampean semua, dari yang sampean semua, okay? Itu 100% dikasihkan ke pesantren kami, ke anak-anak yatim dan pesantren kami untuk pengembangan pesantren. Mereka percaya, kenapa? Karena kalau ada yang lagi pulang liburan, itu panitia, pengurus, itu silaturahim ke rumah. Bunda Nuri sih kumpulek ning omahku sampai aku blenger. Bunda Nuris, Bu Neng, Bu Afa, mantan-mantan pengurus-pengurus ini, pengurus Ilham, pengurus RJ dulu, saya RJ karek wong piro. Oleh siapapun boleh, tapi ojo nganggur. Saya seneng. Dan mereka kalau ke pondok kan alhamdulillah lihat ini hasil dari Hongkong di Padang ini. Jadi saman monggo lah habis silaturahmi rono. Kok sama nero gedung lantai telu. Kayak aku sih bangun. Malaikatnya jawab, yo $5. Enggak apa, memang iya. Jadi sampean biar nggak suudzon sama panitia. Jadi ada panitia itu memang ada uang yang untuk panitia dari uang kotak amal. Tapi yang untuk sorban meneng kok. Nah itu kalau panitia tekor tuh Pak. Kalau misalnya ustadznya minta tiket bisnis, satu keluarga 7 orang dibawa semua. Terus penginapannya berapa, untuk konsumsi makan berapa, sewa gedungnya berapa. Kadang-kadang panitia tekor. Oh panitia sampai tekor 70.000 barang bayangkan. Terus nyaure piye jajal pikiran. Nyaure yang ini gak event meneh iki. Wong panitia bayarannya piro, tulis bayarannya piro Bunda tulis. Piro. Lha kuwi ketoke nganggo cincin utangan. Gayane gelange ngomene ngene. Kuwi ora emas asli. Dienggo ping 4 luntur. Sampingane ketua panitia nek ngene kan pantes keriting. Kok kadang-kadang jamaah suudon ya deloken panitiane suge-suge. Itu jenenge cangkem bosok ya. Ngapunten maaf. Untuk bisa bikin event kayak gini nggak gampang nih. Sampean sendiri coba bisa nggak? Banyak organisasi yang pengen bikin event, pengen iso ngumpulin jamaah ngaji bareng, cek berkah, tapi kesulitan, kangelan. Nah, ketika ada yang bisa, ya mari didukung. Bahkan organisasi yang PCI NU saja di Hongkong kurang jalan dibanding dengan di negara-negara yang lain. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya udah keliling ke negara-negara yang Taiwan bagus PCI NU-nya, Jepang bagus, untuk Hongkong kan kurang bagus, kurang greget PCI NU-nya. Gitu loh, malah lebih jalan yang organisasi-organisasi kayak gini. Ya ini jujur-jujuran ya, aku ini wong NU, irisen dagingku, getihku abang. Tapi kalau saya perlu dikritisi ya, saya kritisi, termasuk terawih cowok ya tak kritisi, termasuk ya harus dikritisi untuk kebaikan no. Gitu loh. Nah alhamdulillah santri kami itu sudah sekitar 1.500-an putra putri dan tetap free, bebas biaya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh berbangga diri. Kadang-kadang saya malu. Saya kalau malam itu sering nangis. Ya Allah, ini orang-orang ngomongin nilainya mesti, Anwar Zahid itu hebat. Santri 1.500 ditanggung biayanya. Aku nangis. Nangisnya kenapa gini Pak? Saya cuma maklar. Demi Allah saya cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung Allah. Wasilahnya jamaah. Jadi saya itu kadang-kadang dari itu tak jenduli diri. Gayamu. Nanggung apa nih? Potonganmu cuma maklar. Ya, saya cuma maklar. Artinya apa? Sekali lagi, hakikatnya yang mengkafir, yang nanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melalui jamaah, duitnya jamaah, ngumpulin nang aku, tak kayak pembebasan tanah, terus tak maklari, tak kayak bangun gedung, tak kayak bangun sekolahan, tak kayak ngekei bisyarai ustadz-ustadzai, tak kayak nyangoni anak-anak yatime, tak kayak tuku seragam sekolah, tak kayak nukono kitab-kitabe, kayak
beras kayak anune, ya Allah ya Karim, kayak bumbune macam-macam dan sebagainya. Saya hanya maklar, sekali lagi saya cuma maklar. Tapi yo pilihan, nggak sembarang maklar, nggak sembarang uang iso maklar. Cobaannya kadang luar biasa. Taruhlah misalnya kayak gini, ngapunten, dapat duit, taruhlah 100 juta misalnya. Ya duit ini 100 juta ini, duit 100 juta ini duit. Ini bener-bener ditasarufkan sesuai dengan tujuan dari yang memberi infak apa enggak? Misalnya untuk bangun bener-bener dipakai bangun apa enggak? Misalnya untuk anak yatim bener-bener dikasih anak yatim apa enggak? Misalnya untuk beli kitab bener-bener dibelikan kitab apa enggak? Berapa persen yang masuk rekening pribadi? Berapa persen yang masuk saku? Ini bahaya. Maka kalau nek hati-hati, saya kalau hati-hati jangan sampai 1 rupiah pun katutan aku duit model. Insya Allah kalau untuk saya untuk keluarga udah ada. Gitu. Dan cara saya sederhana. Misalnya kalau saya dapat infak 200 juta, saya alokasikan itu 400 sampai 500 juta. 2 kali lipat tak beli. Itu cara saya supaya saya bebas dari korupsi. Jadi misalnya saya dapat infak 50 juta, itu tak alokasikan 100 juta. Kalau saya misalnya dapat 100 juta, itu yang tak alokasikan 200 juta, minimal double 2 kali lipat. Itu cara saya supaya selamat cek gak katutan duit. Dan itu boleh dicek, monggo panjenengan kalau lagi liburan silaturahim ke pesantren kami, monggo saya dengan senang hati. Nah, caranya gampang, wes sampean boten, wes sampean nek kepengin buktekno gampang. Wes sampean ceknolo santri siji tebeken cek candaan siji cek takonono. Le, sampean nek kene ditarik bayar piro sak bulan. Kok nek sampai bayar sekian, ketok nih latihan warga. Saiki lho yo mbok nek somben. Maksudnya somben nanti baku tuku misalnya. Aku wis gak ono kok sekarang selama saya masih hidup dan saya masih diberikan kekuatan. Jadi pondoknya gratis, kitab-kitab untuk ngaji mudinya juga gratis, seragam sekolahnya juga gratis, semuanya gratis. Yang masih punya orang tua lengkap, artinya bapak dan ibunya masih ada, itu hanya LKS sama ujian saja. Sebenarnya bisa sih bayar LKS sama ujian, tapi keenaan wong tuane. Masuk mana diuncalno. Edang, itu cuma bayar LKS sama ujian, yang lain gratis semua, free semua. Seragam sekolah gratis, SPP sekolah gratis, SPP pondok gratis, mangan diparingi, kitab gak bayar loh. Nah itu, halo, alhamdulillah ya banyak juga yang dari jamaah Hongkong, termasuk panjenengan. Dan saya nggak punya perusahaan, dari mana saya? Saya hanya maklar, sekali lagi saya hanya maklar. Saya itu kepinginnya kasih surprise. Jadi nanti di akhirat sampean akan terperanjat, sama dikasih tahu sama malaikat, Mbak, apa malaikat? Iku lho ganjaranmu. Undi malaikat, iku lho ganjaranmu. Enggak. Aku gak duwe ganjaran ngono, aku gak tau amal ngono. Wis salah iku ganjaranmu iku. Aku duwe ganjaran ngono itu kondisi malaikat itu luar biasa, pahala yang luar biasa. Aku gak layak mendapatkan pahala itu. Aku gak pernah melakukan amal yang layak mendapatkan pahala itu. Bukan itu, Pak. Iku ganjaranmu. Boten malaikat boten. Iku ganjaranmu. Saking pundi? Eleng gak? Tahu nekani majelis Anwar Zahid. Biar saya ganti baru. Yo kumian yo. Biyen saya kerja nang Hongkong. Nggih. Kula nate tumbas tiket dari Haji Anwar Zahid. Nah, terus ono sorban keliling. Nggih, sama $5 Iku dadi ya Allah malaikat. $5 tadi koyo ngono malaikat. Ngerti ngono biyen tak akeh malaikat. Mumpung ketemu Anwar Zahid, ngerti ngono biyen tak samoni pribadi barang. Untuk ngono aku tak tambahi malaikat. Nanti yang sedekah banyak aja nyesel, apalagi yang bikin. Ya Allah, dulu ngerti kayak gitu, ku apa sak dompet-dompetnya. Cuma 500. Nyesel, yang 500 aja nyesel, apalagi koin. Terlebih ini bulan Ramadan, 1000 kali lipat pahalanya. Dan ini 100% untuk anak yatim dan pesantren. Siap? Saya nggak maksa, saya justru kepingin menolong sampean.
Saya nggak menjanjikan wah ini nanti sama kalau gini jangan khawatir nanti di rumah langsung dikirim mobil sama malaikat. Enggak kok, amin. Pahalanya nanti di akhirat. Ngopo? Balasan dunia rugi, balasan dunia itu berapa? Kecil kalau cuma balasan dunia. Rugi. Beramal Arab balasan dunia. Rugi Pak. Jadi jangan gampang tertipu dengan investasi ini nanti akan dapat pahala begini. Nanti balasan dunia rugi. Invest 1 juta, nanti langsung hasilnya tiap bulan nanti dapat 10 juta, 20 juta, preketek. Rugi sama kalau ada tawaran-tawaran invest model kayak gitu. Ya invest akhirat udah enggak usah dipikirin. Ngerti ya? Wes Allah nanti yang akan membesarkan, Allah nanti yang akan membalasnya. Kalaupun nggak dibalas berupa materi, dibalas dengan keberkahan, dibalas dengan ketentraman. Anaknya sing nakal jadi soleh, bojone sing dablek jadi sadar. Ngono lho, utange sing duitmu sing diutangi wong sing lawas-lawas gak nyaur-nyaur tiba-tiba nyaur. Kesadaran karo Gusti Allah. Lho nggih berkah sedekah. Apa maneh ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang ikut menanggung anak-anak yatim itu di surga kayak ini deket banget. Ini termasuk saya. Jadi saya itu hanya pengen kasih surprise kepada sampean, termasuk panitia yang undang saya. Nanti itu pahala ambil sendiri. Aku cuma maklar, aku lagi perhatian ini gak apa-apa. Tapi gak gampang loh jadi maklar kau yang ini. Gue iki ra iso arek. Gue majikan nganggur di saut kok. Halo. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Sedekah itu semakin banyak semakin bagus. Orang yang ahli sedekah itu hidupnya pasti selamat. Pasti selamat. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, kalau nggak mau sedekah malah mendatangkan tiap hari manusia didampingi oleh 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat itu dijawab Allah. Satunya, Allahumma di munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ini nanti yang infak pasti didoakan oleh para malaikat. Allahumma di munfiqan khalafa. Berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Amin. Satunya lagi malaikat berdoanya ngeri. Allahumma di mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya nggak mau infak. Ini ada jamaah bawa duit 100 tapi yang diinfakkan kok koin ya Allah. Berikan kerusakan loh coba. Halo. Subhanallah. Tapi saya yakin Hongkong keren luar biasa. Keren Hongkong luar biasa. Amin. Pokoknya saya ke Hongkong ini selalu berkah luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Ayo bareng-bareng kita sholawatan guys. Cepat nanti habis itu ngaji lagi. Tenang, ini waktunya masih longgar kok. Oke? Maka dibantu panitia, tolong disiapkan infak terbaiknya. Sallallahu ala
Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin bisa menjalani Ramadan sampai tuntas dan termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah kita jalani. Maka harapannya jangan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jangan hanya pokoknya siang puasa, malamnya sekedar, jangan hanya itu, tapi harus ada peningkatan ibadah. Dan tentu kita berharap kepada Allah semoga kita dipertemukan lagi dan lagi dengan Ramadan berikutnya. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau selamatkan, orang-orang yang Engkau jaga, orang-orang yang Engkau bimbing untuk selalu bisa taat di jalan-Mu. Karuniakan kepada seluruh keluarganya ya Allah keselamatan, kesehatan, keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Antum yang ikhlas bareng-bareng. Ya Allah, ya Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa jami'a ibadatina wa tasbihana wa tamjidana wa tahlilana wa takbirana wa tamanna qusirana واجعل الجنة مأوانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله الأولين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha segalanya, Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada diri ini ya Allah. Engkau yang menggenggam jiwa raga kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui semua yang aku lakukan. Bahkan Engkau mengetahui apa yang terbersih di hati kami. Engkau maha mengetahui apa yang ada di pikiran kami. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala ibadah kami, segala perbuatan kami. Terimalah amal kebaikan kami meskipun kecil ya Allah. Terimalah amal ibadah kami meskipun kami masih kotor ya Allah. Terimalah sholat kami meskipun kami masih sering makan haram ya Allah. Kami belum bisa membersihkan diri dari apa yang Engkau ridhoi ya Allah. Terimalah rukuk kami meskipun kami sering tergesa-gesa menjalankannya ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah, betapapun kami belum bisa sempurna menjalankannya. Terimalah semua sholat kami ya Allah, rukuk, sujud kami, zikir kami, doa kami. Terima ya Allah. Betapapun kami sering melupakan-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan aku. Betapapun kami sering melupakan-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan kami ya Allah. Betapapun kami jarang menyebut nama-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah puasa kami meskipun kami belum bisa sempurna dalam menjalankannya ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Betapapun kami berada di negeri yang memang kami susah untuk menjalankan ibadah dengan baik, terimalah semuanya ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Golongkan kami termasuk ahli syurga-Mu ya Allah. Golongkan kami termasuk ahli syurga-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna